Al-akwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Fan-nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita membaca hikam rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'a'tak. Ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberi, ya, tidak berhenti memberi. Maka memahami orang sufi memahami memberi dapat dan tidak dapat, ya, sebetulnya bukan tidak diberi. Kita memandang Allah ada memberi, ada tidak memberi, ya, padahal semuanya memberi. Maka cara memahaminya, orang sufi mengatakan dalam hikmahnya rubbama a'taka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa a'tak. Boleh jadi Allah memberimu padahal tidak memberi. Memberi dunia dan kelezatannya, tetapi ya, Allah tidak memberi taufik pertolongan untuk taat. Tidak memberi kita untuk menghadap jiwa kita kepada Allah karena terhalang oleh pemberian dunia, atau Allah tidak memberi kita memahami tentang Allah. Ya. Jadi kelihatannya memberi padahal tidak memberi. Dan juga warubbama mana'aka fa'a'tak. Ini yang bulan lepas, ya. Boleh jadi Allah tidak memberi, tidak memberi dunia, tidak memberi kelezatannya. Fa'a'tak, ya, maka Allah memberi, ya, Allah mencegahmu mendapatkan syahwat dan kelezatan dan mendapatkan sesuatu dengan disertai keburukan, maka Allah sebetulnya memberimu hidayah dan taufik. Ya. Nah, kemudian mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika Allah membuka pemahaman tentang tidak memberi itu sebenarnya memberi, bahkan, ya, maka akhirnya al-mana' itu artinya tidak memberi itu justru pemberian yang penting. Ya, ketika Allah tidak memberi urusan dunia, sebetulnya ada yang Allah beri. Itu. Namun kita memandang bahwa hidup ini apa yang kita nak kena tercapai. Ya. Padahal untuk memahami Allah bahwa semua dari Allah, Allah perlu tidak memberi dan memberi. Maka justru Allah beri pemahaman, Allah beri kesadaran selalu ada di ketika tidak memberi, begitu. Maka apabila dibuka Allah, ya Allah membuka kita futuh bahwa ketika tidak memberi ada yang Allah beri yang jauh lebih baik. Maka apabila dia menghadapi, ya, kegagalan, ya, ketidakberhasilan, ya, maka dia melihat bahwa itulah inti daripada memberi. Karena yang namanya sukses itu bukan
terpenuhi segala keinginan, tercapailah katakan. Ketika orang telah mencapai cita-cita itu sebetulnya permulaan kegagalan. Kesuksesan itu adalah ketika dia melepasi halangan demi halangan, tantangan demi tantangan, ya, dia lepasi satu persatu, itu dia tengah sukses. Nah, apabila dia mencapai, nah berarti itu permulaan kegagalan. Karena secara logiknya orang yang sukses adalah orang yang telah menaik ke bukit. Apabila sudah sampai di atas, maka permulaan turun. Ya. Orang semua merasa sukses karena dia melepasi kegagalan demi kegagalan. Kalau tidak ada kegagalan, dia tidak pernah merasa sukses. Nah maka ketika dia gagal, artinya Allah tidak memberi, disitulah pemberian yang sebenarnya. Ya, itu yang kita lepasi. Kemudian Imam Ibn Athaillah berkata, al-akwanu zahiruha ghirratun. Alam semesta ini, ya, harta, tahta, itu kan alam semesta namanya. Di mana alam ini memiliki bagian untuk nafsu, memiliki makanan, sesuatu yang menjadi keinginan nafsu, katakan begitu. Ya, karena hiasan dunia, ya, inilah alam semesta. Zahirnya ghirrah. Ghirrah itu tipuan, ya, tipu daya. Karena dilihat dari zahirnya indah. Zahiruha ghirrah. Ya. Wa batinuha, sebetulnya di dalamnya, arti di dalamnya ini hikmahnya, tujuannya Allah beri dunia ini, Allah beri benda yang menjadi bagian dari nafsu. Ya, kan keperluan fisik, ya, keperluan biologis, keperluan material, ini kan namanya kaun, dunia. Ya. Apa yang diperlukan oleh fisik ini, orang tasawuf ini jika bicara begini bukan sedang mereka menjauhkan, membuang, bukan. Ya. Karena tujuan tasawuf adalah bagaimana agar jiwa itu mengalahkan, ya, materi, ya, mengalahkan dunia, itu saja. Ya, membawahi, gitu. Seperti, makanya mereka mengumpamakannya seperti kendaraan. Dia menunggangi dunia, bukan dia ditunggangi dunia, itu tujuannya. Ya. Artinya bahwa dia hidup dengan rohaninya, sebetulnya begitu. Ya, yang sebetulnya lagi, dia hidup dengan rohaninya, karena rohani ini tidak punya bagian daripada dunia ini. Rohani ini makanannya, katakan, bukan dunia ini. Gitu. Apabila dia memiliki kerohanian, sifat-sifat kerohanian, asma-asma ilahiyah, akhlak-akhlak karimah atau anwar Muhammadiyah, apabila memiliki ini, maka pastinya dia, ya, mengalahkan segala apa yang Allah tentukan dalam dunia ini. Ya, tidak menjadi hijab dia kepada Allah, tidak menjadi tujuan, itu saja sebetulnya. Namun dia mencoba memberikan nasihat-nasihat, ya, pandangan-pandangan, ya, mutiara-mutiara.
maka batinnya adalah ibrah. Arti ibrah, justru dunia ini menjadi sebab munculnya pelajaran, ya. Karena dunia inilah yang dijadikan oleh Allah bentuk ta'rif, bentuk definisi tentang Tuhan. Jadi kita membacanya mesti dengan batin. Jika tidak membacanya dengan batin, maka justru ciptaan itulah yang menghalang kita dari Allah, bukan membaca kehendak, iradah yang ada dalam ilmu Allah melalui dunia ini. Itu. Jadi dijauhi itu adalah dijauhi daripada tujuan, motif, ya, atau berdiri sendiri, menghalangi Tuhan. Nah, itu maksudnya jauhi daripada konsep, pemahaman, pandangan itu. Ya. Maka di sini dikatakan al-aqwanu zahiruha. Aqwan ini adalah mukawwanat, ya, dunia ini, di mana dia menjadi objek atau keinginan atau bagian atau makanan nafsu. Nafsu ini sifat basyariah, mata, telinga, perut, ya, kemaluan, ya, keperluan daging, tulang, ya. Ini dari dunia, dari al-kaun, dari alam semesta ini. Itu. Nah, zahirnya, ya, ghirrah, menipu. Allah buat indah, ya. Maka kisah mukjizat, kisah karamah kan, nabi atau para aulia menunjuk bukit jadi emas, gitu. Ya. Jadi permata, asalnya tanah. Ya, emas semua, permata, berlian kan asalnya tanah, cuma dibuat. Sehingga Imam Ibnu Arabi pernah berkata, kalau kau nak bahagia kepada benda-benda itu, adalah di surga yang kekal, di dunia tidak kekal. Ya, kalau nak, karena apa? Karena akal yang sehat, katanya, dia menginginkan sesuatu agar kekal, ya, kaya kekal, ya, bahagia kekal, kan secara logik begitu. Tapi kalau dia mencarinya di akwan, di kaun, di dunia, berarti akalnya lemah. Itu karena ini tak kekal, sedangkan akal nak kekal. Itu maka dunia ini merupakan haz, ya, lin nafsi wa syahwah, ya, bukan sesuatu yang aib. Ya, dunia ini makanan, ya, bagian daripada nafsu, ya, makanan nafsu itu bukan sesuatu yang salah, memang itulah makanannya, ya. Namun ini menghijab Allah, ini menjadi tujuan hidup. Nah, ini yang, atau lagi memandang bahwa dia independen, nanti malah menjadi mulhid, memandang alam ini Tuhan, ya. Nah, itu yang dihindari. Nah, maka apa batinnya? Ya, batinnya adalah tujuan penciptaannya, itu batinnya. Batinnya adalah di belakang bendanya kan Tuhan, ya. Allah beri rezeki seperti kita memberi kepada anak atau, ya, kepada orang, kita beri, apa tujuannya? Ya. Nah, itu namanya hikmahnya, pelajarannya. Nah, maka batinuha ibratun, ya, batinnya
pelajaran. Di balik dunia ini ada pelajaran yang Allah ingin beri. Segala yang ada di dunia ini ya memiliki makna ya, yang bukan sekedar dapat dinikmati oleh fisikal, itu maksudnya. Nah, karena hakikatnya itu tak ada, hancur, tak kekal. Contoh begini, kita ini kan muncul di layar, lihat zahirnya warna-warni indah, batinnya tak ada apa-apa, itu maksudnya. Yang Allah bagi pelajarannya, karena bendanya tak ada hakikatnya, tidak berdiri sendiri, tidak jadi tujuan, tidak jadi motif, bukan menjadi objektif kebahagiaan, bukan. Ya, kebahagiaan itu dengan memiliki hakikat, sifat-sifat mulia Tuhan. Karena itulah alat untuk mengenal apa yang akan Allah ciptakan di alam ini. Itu sebetulnya. Ya. Nah, maka di sini dikatakan fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Maka nafsu memandang kepada zahir ghirrahnya itu. Nafsu memang itu makanannya, bukan salah. Tetapi hatinya mesti hidup. Karena kalau tidak hidup, maka dia memandang bahwa ini Tuhan. Gitu. Wal qalbu yanzuru ila batin ibratiha. Setiap peristiwa yang ada di dunia pelajaran dari Allah. Ada risalah, ada message dari Allah. Gagal, berhasil, beruntung. Ya. Nah, ini nafsu melihat kepada zahir, tipuannya, hiasannya. Ya, kena tertipu dan menghancurkan si pemiliknya. Dan hati memandang kepada batin pelajarannya, ibrahnya. Ya, sehingga terhindar dari keburukannya. Jadi yang diterangkan seolah-olah dunia ya, kenal logik seperti juga qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang engkau ciptakan. Keburukan apa yang engkau ciptakan. Jadi ada ciptaan buruk. Ya. Itu. Kenapa? Karena kita ada nafsu buruk. Itu sebab nafsu melihat itu. Coba ketika ada ruhani, dan maka dia memandang baik, karena memandang hakikatnya. Kenapa Allah menciptakan iblis misalnya? Kenapa Allah menciptakan nafsu? Kenapa Allah menciptakan harta, tahta, Toyota misalnya, senjata ini? Apa? Gitu. Kalau semata dia hanya untuk keperluan, memenuhi keperluan fisik, maka itu hayawan dan itu bukan misi manusia. Ya. Kemudian waqala radhiyallahu anhu idza in aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Makin diterangkan ya hikmah yang atas itu. Jika engkau ingin memiliki iz, ya, yang tidak punah, yang tidak rosak, ingin memiliki satu iz, kemuliaan, keizahan, keluhuran. Arti iz itu mempunyai akhlak, ya, rasa hanya perlu kepada Allah dan tidak perlu kepada selain Allah. Itu izz. Innal izzata lillahi walil mu'minin. Fala tasta'izzanna bi'izzin yabna, maka janganlah mengambil kemuliaan izzah dari iz yang fana,
yaitu harta. Kalau mau buat harta di surga gitu, karena itu izz yang tidak. Ya, tapi mau membangun kemuliaan dengan harta benda dunia itu rapuh. Ya. Orang ingin dikata hebat dengan memperkaya diri dan mencoba untuk membagi-bagi harta, rapuh, hancur. Atau dia mau mencapai kedudukan yang tinggi pun hancur. Karena izzah itu izzah yang yafna. Tetapi jika akhlak itu izzah yang la yafna. Ya. Karena izz itu akan hilang dengan hilangnya asbab-asbab itu. Ya kan, apa yang membuat dia izz? Sebabnya harta, tahta misalnya. Itu hilang lagi. Ya. Keluhurannya, keagungannya hilang. Tetapi kalau kita mengambil izzah Allah yaitu akhlak, maka dama izzuka bidawami izzihi ta'ala. Maka keluhuran dia akan dawam sebagaimana dawamnya keluhuran Allah. Itu sebab dikatakan innal izzata lillahi walil mu'minina. Izzah itu milik Allah dan kemudian milik orang mukmin. Maka tadi jika al-aqwan ini dijadikan asbab izzah, yafna. Ya. Maka apabila dia memiliki kalbu, maka dia memiliki izzah yang tidak dapat dikalahkan oleh akwan. Ya. Tidak dapat dikalahkan oleh akwan. Orang punya harta misalnya, atau punya kedudukan, ya contoh yang ya inilah yang apa yang real misalnya ya. Kedudukan ulama dengan kedudukan umaro atau kedudukan agnia, ya, ulama kekal. Ya. Tapi yang ulama lillah. Ya, karena kalau di Indonesia lah ya, ada ulama atau kiai di sana disebutnya, ada kiai parti. Nah, kalau partinya naik dia jadi ustadz, ya kiai parti. Partinya kalah, ustadznya kalah juga. di Indonesia ada kiai apa selebriti, di film-film dia jadi ulama kan, jadi ustadz, ya di film-film, di sinetron. Ya, akhirnya keterusan orang jemput di luar sinetron, di luar wayang, ya ustadz. Ya ada masanya turun, ada selebritis baru, ustadz baru. Dululah yang mana media itu hanya television kan. Orang apabila muncul televisi itu hanya ustadz selebriti. Oh, gitu. Lalu jatuh. Ya, tidak terkenal. Gitu. Datang lagi selebriti baru. Nah, itu ulama selebriti. Jadi ada ulama parti, ada ulama selebriti. Ya. Ada ulama kalau di sana disebutnya Allahumma sholli, ulama palsu, ulama yang ada berkawan 5-4 orang, maka yang satu dia dijadikan ulama oleh kawan-kawannya. Ya. Nanti di depan orang banyak, kawan-kawannya ini memuja-muja, ya, doanya manjur. Dia ini kalau doa, orang bisnis didoakan terus, ya, kaya raya. Nah, nanti temannya cakap, terima kasih Kiai, saya selepas didoakan tuh bisnis saya ratusan juta terus gitu. Lalu dia kumpulkan uang, dia bagi uang di depan.
Orang kan tengok, wah aku nak bagi uang agar bisnisku itu. Di Indonesia sampai ada macam itu. Ya, mudah-mudahan di Malaysia tak ada lah. Ya, di Indonesia ramai. Ya, itu kiai biasanya bomoh gitu. Ya, akhirnya duitnya banyak sampai lupa dia istrinya 5 karena tak tahu syariat. Ya, 10. Ya, padahal cukup 4. Ya, itu dia 10. Ya, terlalu hebat, jadi lebih dari 4. Gitu. Nah, ini kiai palsu. Ya, izzahnya bukan Allah. Ya, ada yang ingin terkenal. Ya, kalau terkenal di TV-TV, di Facebook, di YouTube, dikira itu izzah. Maka fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika tujuannya untuk terkenal, yafna, hancur. Ya. Itulah akwan tadi sebabnya, dia tertipu oleh zahirnya. Tapi tengok ulama, ya, yang betul-betul izzahnya izzah Allah, dah 1000 tahun kita masih ingat, masih kirim Fatihah. Ya, coba ulama selebriti, ya, 2 tahun aja hilang namanya. Ya, tadi kenal, tapi mereka, ya, ini izzah. Izzah itu adalah karena mendapatkan izzatullah. Ya. Karena kalau sudah mendapat izzah Allah, tidak ada seorang pun yang akan menghinakan. Wala ya'izzu man adaita wala apa la yu'izzu man adait wala yudhillu man walaita, yani azzaita. Tidak ada yang dapat merendahkan orang yang Allah bagi izzah, dan tidak ada, ya, yang meluhurkan yang Allah rendahkan. Ya, jika orang berdiri di atas selain Allah, maka jatuh. Nah, ini hikmah yang kedua. Karena orang yang mengambil izzah daripada harta, tahta, ya, sehingga itulah yang dijadikan sandarannya, yang dijadikan tujuannya, harapannya, maka tidak akan kekal izzah itu. Karena izzah itu akan hancur. Gitu. Dia akan membuat lalai kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekekalan melainkan zat yang kita, ya, mengambil izzah daripada yang memiliki izzah. Oleh karena itu ada seorang wali mendengar ada seorang anak murid menangis. Lalu ditanya oleh seorang wali itu, "Ma sya'nuk? Kenapa kamu?" Dia bilang, "Mata ustazi." Nangis. Ya, guruku mati. Lalu apa kata orang arif itu? "Walima ja'alta ustazaka man yamut?" Ya. Kenapa kamu tidak menjadikan guru itu, ya, kenapa engkau jadikan guru yang mati? Gitu istilahnya. Ya. Gurunya mati, dia nangis. Maka kata seorang wali, kenapa yang kau jadikan guru itu yang mati, tidak yang tidak mati-mati, kan gitu. Walima ja'alta ustazaka man yamut. Ya. Karena guru itu adalah untuk mengambil ilmu Allah,
atau akhlaqullah. Sudah. Ya, itu nggak mati-mati. Justru murid itu kalau dapat itu hidup ketika gurunya mati. Tapi kalau murid yang memang mengandalkan guru mati, gurunya mati ya mati. Gitu. Bahkan gurunya mati begaduh sesama murid. Ya, karena dia tidak mengambil apa yang tidak mati-mati itu. Ya, kenapa kamu menangis? Guruku mati. Kenapa kau jadikan yang mati itu guru? Ada yang tidak. Itu yang orang seperti mengatakan, aku mengambil ilmu dari yang hidup tidak mati-mati, bukan dari yang mati, yaitu Allah. Ya. Dia menyadari sekali, menyadari sangat-sangat bahwa di dunia ini, di alam ini hanya sebab-sebab saja yang ya kita ambil pelajarannya, yang kita jadikan izzah adalah dibalik sebab itu. Dulu saya mendengar ya, waktu kecil saya punya ayah, beliau selalu cakap, kenapa tuan-tuan guru itu, kiai-kiai itu bangga dengan muridnya ramai? Itu dunia. Kenapa dia bangga? Karena dia karyanya banyak, itu dunia. Apa yang kamu tunggu kalau bukan kematian? Ini kebanggaan yang kau berdiri di atasnya, dunia. Dulu saya berpikir, macam mana dunia ini? Murid ini banyak, ini akhirat. Gitu. Ya. Rupanya mereka orang-orang sufi adalah melihat apa di balik sebab itu. Kalau itu tujuannya, ya udah, kaun, nafsu. Sehingga orang jadi ulama pun nafsu. Nah, jadi murabi pun nafsu. Ya, jadi tuan guru nafsu. Ya. Nah, ini yafna, hancur. Ya.